Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penelusuran informasi di jurnal Emerald. Melalui video ini, kita akan belajar bersama cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan. Nah, kalian pernah nggak sih kesulitan untuk mencari jurnal, buku, bahan, atau sumber bacaan lain pada saat mengerjakan tugas kuliah? Nah, oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pencarian jurnal yang efektif di portal Jurnal Emerald dengan menggunakan contoh keyword yang akan kita cari. Dan kira-kira seperti apa ya informasi yang dapat kita temukan dari keyword tersebut? Nah, Jurnal Emerald ini merupakan salah satu portal jurnal yang dilanggan oleh Undip. Untuk itu, kita bisa langsung coba untuk memperhatikan pencarian temu balik informasi pada portal Jurnal Emerald ini. Yang pertama, kita akan membuka laman SSO Undip atau login terlebih dahulu. Namun, untuk di luar mahasiswa Undip bisa langsung ke website Jurnal Emerald. Nah, setelah login berhasil, kita bisa scroll ke bawah dan akan menemukan aplikasi dan layanan. Di sini terdapat tulisan jurnal yang dilanggan Undip. Setelah masuk di sini, kita bisa melihat terdapat beberapa portal jurnal yang dilanggan oleh Undip. Salah satunya yaitu Emerald Insight. Setelah membuka jurnal Emerald, tampilan pertama yang dapat kita lihat adalah search box pada bagian tengah tampilan. Kemudian pada bagian atas terdapat browse produk yang ada di Emerald dan menu register. Kemudian saya akan coba langsung menulis keywords yang akan kita cari, yaitu digital reading. Nah, akan keluar hasilnya sekitar 40.000 hasil yang ditemukan. Di dalam suatu jurnal pasti mempunyai fasilitas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan Jurnal Emerald Insight, ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan. Yang pertama seperti content type. Content type yaitu penggolongan jenis dari hasil penelusuran oleh pengguna, misalnya seperti artikel, book part, early site artikel, dan lain sebagainya. Kemudian ada best first, yaitu peringkat konten terbaik menurut sistem Emerald Insight, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita apabila ingin melihat 10, 20, atau 50 terbaik dengan mengeklik ikon angka yang tersedia. Kemudian ada autocomplete, yaitu saran atau subjek yang muncul ketika kita mulai mengetikkan keyword di search box yang telah disediakan. Seperti ini. Tampilan ini adalah autocomplete. Kemudian ada advanced search, yaitu model pencarian atau penelusuran informasi yang disediakan oleh sistem dengan lebih spesifik dalam memasukkan keyword sehingga hasil yang ditemukan bisa lebih sedikit dan diharapkan lebih spesifik, seperti misalnya menambahkan rentang tahun, bentuk dokumen, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada Boolean search, model pencarian informasi yang menambahkan kata tambahan dalam keyword seperti and, or, dan not. Kemudian ada view summary and detail. Kemudian ada view summary and detail. Fasilitas ini memungkinkan pengguna untuk melihat-lihat hasil dari penelusuran informasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian terdapat download file atau PDF. Bagian ini, jika pengguna ingin menyimpan atau mendownload file dari hasil penelusuran informasi, dan dengan menggunakan ikon berbentuk PDF yang akan diklik langsung terdownload oleh sistem. Kemudian ada akses, yaitu suatu publikasi yang terdapat dalam suatu portal jurnal biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu open access atau akses terbuka, di mana artinya semua pengguna dapat mengaksesnya, dan terdapat juga only content I have access to, yang artinya
hanya pengguna tertentu yang dapat mengaksesnya. Kemudian ada year, yaitu fasilitas ini memberikan tentang waktu tertentu dalam menampilkan hasil penelusuran informasi. Dan apabila pengguna hanya ingin di rentang waktu beberapa tahun saja, bisa mengklik ikon kotak di sebelahnya, maka akan muncul tanda centang dan hasil penelusuran yang dihasilkan akan muncul dari waktu tersebut saja. Kemudian untuk menemukan informasi yang diinginkan dan lebih spesifik, maka diperlukan kreativitas untuk mengembangkan keyword yang akan dimasukkan pada search box. Kali ini saya akan mencoba memasukkan keyword yang sudah saya siapkan sebelumnya, yaitu digital resources dan digital reading, menjadi keyword digital reading and resources. Pada menu basic search ini, saya akan langsung mencoba memasukkan keyword yang sudah dikembangkan tadi, yaitu digital reading dan resources, lalu klik enter, maka prosesnya sudah dilakukan. Dan akan langsung terlihat jumlah recall-nya sebanyak lebih dari 30.000. Namun terkadang sulit bagi kita untuk menemukan hasil pencarian yang sesuai, sehingga kita perlu untuk mengembangkan lebih luas lagi keyword yang kita miliki, agar mesin pencari dapat memanggil hasil pencarian yang lebih banyak lagi untuk referensi pencarian kita. Untuk itu, saya sudah mengembangkan keyword yang lebih luas dengan menemukan kata yang disusun menggunakan tabel pemetaan alternatif query seperti ini. Nah, keyword yang telah kita miliki sebelumnya kemudian dapat diformulasikan dengan pemetaan alternatif keyword. Alternatif keyword ini disusun dengan mencari sinonim dari keyword yang terpilih melalui thesaurus, serta mencari kata yang memiliki hubungan keterkaitan kata yang lebih luas dari bidang keyword yang sudah dipilih. Sebagai contoh, pada keyword pertama yaitu digital resources mempunyai sinonim dengan electronic resources. Kemudian pada keyword kedua yaitu digital reading mempunyai sinonim dengan digital literasi. Pengembangan keyword melalui sinonim ini dapat kita jadikan sebagai alternatif pertama dari keyword awal yang dipilih. Kemudian, karena saya sudah mencari alternatif keyword melalui sinonim kata yang selanjutnya saya akan mencoba mencari alternatif keyword dengan memilih kata yang memiliki hubungan keterkaitan yang lebih luas. Bisa dilihat dari sini, saya mengasosiasikan kata library asset sebagai kata yang memiliki hubungan keterkaitan yang lebih luas dengan bidang digital resources. Kemudian pada keyword kedua, saya mengasosiasikan kata komputer literasi sebagai kata yang memiliki hubungan keterkaitan dengan yang lebih luas dengan bidang digital reading. Pengembangan keyword melalui pencarian hubungan keterkaitan kata yang lebih luas ini dapat kita jadikan sebagai alternatif kedua. Melalui pemetaan alternatif query ini, kita dapat memformulasikan keyword yang kita miliki agar hasil pencarian kita bisa diperluas, sehingga tidak hanya berfokus pada keyword yang itu-itu saja. Jadi ketika kita ingin mencari alternatif pencarian yang lebih luas, kita bisa langsung memasukkan alternatif keyword 1 dan 2. Contohnya tadi, kita sudah mencoba mencari pencarian dengan keyword awal, digital resources and digital reading. Lalu ketika kita ingin menelusuri informasi yang lebih luas lagi, maka kita bisa menggunakan alternatif keyword pertama, yaitu electronic resources dan digital literasi. Begitu pula selanjutnya, kita bisa menggunakan keyword library assets dan komputer literasi sebagai alternatif keyword kedua. Memformulasikan keyword ini juga dapat dilakukan dengan mengkombinasikan dari pemetaan alternatif kata kunci yang disilangkan satu sama lain. Kita dapat dengan bebas menggabungkan keyword seperti apapun sampai kita mendapatkan hasil penelusuran informasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu pada tahap yang kali ini saya akan mencoba untuk melakukan pencarian dengan menggunakan model pencarian yang berbeda, yaitu melalui Advanced Search. Klik pada fitur Advanced Search yang terdapat pada sisi kanan search box.
Setelah masuk ke dalam fitur Advanced Search, pada bagian atas terdapat tipe konten yang dapat kita pilih untuk penulisan informasi kita. Kita dapat memilih satu atau lebih konten seperti apa hasil informasinya akan disajikan nanti. Ini saya tetap memilih All Emerald Content karena saya ingin informasinya disajikan dalam semua konten. Selanjutnya pada kolom pencarian kita ketikkan keyword pertama, yaitu digital reading. Dan pada saat mengetik keyword, jangan lupa untuk menambahkan tanda kutip di antara keyword yang ingin dicari agar nanti hasil pencarian yang keluar akan sama seperti kata yang dimasukkan. Biarkan kolom keywordnya berada di kategori all field, yang berarti kita dapat menemukan istilah pencarian dengan mudah di bidang manapun. Setelah memasukkan keyword yang pertama, klik pada tombol add row yang terdapat di bawah kolom pencarian untuk menambahkan keyword tambahan. Nah, di sini kita akan menggunakan akses boolean operator. Di sini kata boolean yang akan digunakan adalah and. Selanjutnya kita masukkan keyword tambahannya. Saya akan mengetik resources sebagai keyword tambahan dan jangan lupa tanda kutipnya. Kita dapat mempersempit pencarian lebih lanjut berdasarkan rentang tanggalnya. Saya akan mencoba untuk mencari informasi dengan rentang tanggal 10 tahun terakhir. Jadi saya akan mengisi kolom from dengan tahun 2012, kemudian kolom to dengan tahun 2022. Selanjutnya kita pastikan bahwa pencarian yang kita lakukan adalah untuk all content atau mencakup seluruh konten informasi yang ada di portal jurnal ini pada kolom access type. Ketika semua sudah terisi dengan benar, klik tombol search untuk memulai pencarian. Dan inilah tampilan dari hasil pencarian berdasarkan keyword yang sudah dimasukkan pada Advanced Search sebelumnya. Dapat dilihat bahwa hasil pencarian terhadap query atau keyword yang dimasukkan berjumlah 111 recall. Ini berarti hasil pencarian menjadi lebih sempit dan akurat dibanding dengan yang tadi, yang basic search, karena tadi kita mencoba melakukan pencarian secara lebih spesifik dengan modal Advanced Search ini. Informasi tambahan, kita juga dapat menyimpan pencarian kita apabila kita melakukan pencarian yang Advanced Search. Caranya yaitu kita login ke akun Emerald terlebih dahulu. Setelah berhasil login, kita akan melihat fitur Save this Search berdampingan dengan fitur Advanced Search yang terletak di pojok kanan atas laman portal jurnal. Kita akan diarahkan ke halaman yang berisi daftar seluruh pencarian yang disimpan sebelumnya. Pencarian yang tadi kita lakukan sudah tersimpan di halaman ini dalam bentuk tautan atau link. Jadi tautan pencarian yang sudah tersimpan sebelumnya dapat kita akses kembali sewaktu-waktu. Pencarian atau penelusuran informasi menggunakan dua model penelusuran yang berbeda, tentu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama tadi menggunakan basic search. Dengan model penelusuran tersebut mudah untuk digunakan hanya dengan memasukkan keyword yang ingin dicari pada search box, lalu tekan enter, dan akan banyak hasil yang terpanggil atau recall yang terpanggil, dan kita dapat memilih dokumen yang sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Seperti tadi pada basic search kita menemukan terdapat sekitar 30.000 recall yang terpanggil. Dan yang kedua, menggunakan Advanced Search dengan model penelusuran ini memudahkan kita dalam mencari dokumen dengan menggunakan filter-filter yang disediakan, sehingga kita mendapatkan dokumen yang kita inginkan seperti berdasarkan tahun, access type, ataupun dokumen type tentu saja. Recall maupun precision dari kedua model penelusuran tersebut akan berbeda jumlahnya. Di dalam Advanced Search, dari keyword yang telah ditentukan tadi, terdapat sekitar 111 recall yang terpanggil.
Perbedaan menggunakan basic search dan advanced search adalah ketika kita menggunakan basic search akan didapatkan lebih banyak recall dan akan cukup menyulitkan kita dalam mendapatkan presisi karena pilihan dokumen yang sangat banyak. Contoh tadi yaitu sekitar 30.000 dokumen. Kemudian berbeda dengan advanced search, kita akan mendapatkan recall tak sebanyak dengan menggunakan basic search dan didapatkan dokumen atau presisi yang lebih akurat dan spesifik. Kita juga dapat mempersingkat waktu karena penelusuran tersebut lebih efektif dan efisien. Nah, setelah klik search, maka akan ditampilkan dokumen-dokumen yang terpanggil dari keyword tadi. Kita bisa memilih dokumen mana yang kita butuhkan dengan melakukan seleksi penelusuran terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan memilih informasi yang mana yang dirasa sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Langkah gampang dalam tahap pertama ini bisa kita lakukan dengan membaca judul informasinya. Nah, misalnya untuk penelusuran informasi kali ini, saya akan memilih artikel yang berjudul Explosion of Digital Resources and its Effects on the Development of Digital Reading Culture in Africa, yang disusun oleh Asma Boumari, Cedric Otik, dan Ernest Barane Habdu. Dapat kita lihat di sini sudah tersedia fitur actionable result yang memiliki opsi view summary and detail yang terletak pada bagian bawah judul dan penyusun artikel untuk melihat rangkuman dan detail dokumen. Kemudian opsi untuk membaca konten melalui HTML dan PDF, opsi reference and permissions, dan melihat seberapa banyak dokumen tersebut sudah diunduh pada opsi download. Agar mengetahui apakah artikel ini relevan dengan penelusuran informasi yang kita butuhkan, kita akan menyeleksi informasi yang ada dengan membaca bagian abstraknya terlebih dahulu. Caranya yaitu klik pada View Summary and Details, lalu akan terlihat bagian abstrak maupun details dari dokumen tersebut. Nah, dengan membaca abstraknya, kita dapat mengetahui gambaran tentang isi dokumen tersebut apakah sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak. Di sini juga terdapat keywords yang digunakan dalam dokumen tersebut. Jika ingin membaca dokumen secara keseluruhan lebih lanjut, kita bisa langsung klik pada bagian icon PDF dan akan ditampilkan dokumen tersebut secara utuh. Dokumen dalam bentuk PDF secara utuh. Dan dari tampilan PDF ini kita juga bisa langsung mengunduh dokumennya jika dokumen tersebut dirasa sudah sesuai dengan yang kita butuhkan dengan cara klik icon download berupa tanda panah ini dan tunggu sampai hasil dokumennya diunduh. Nah, jika sudah seperti ini, artinya dokumen sudah berhasil kita unduh dan tersimpan pada perangkat kita. Sebagai opsi tambahan, jangan lupa untuk mengganti nama file artikel agar kita tidak kesusahan ketika mencari kembali file artikel tersebut di kemudian hari. Dengan ini, maka dokumen dari hasil penelusuran informasi yang kita butuhkan sudah siap kita akses dan gunakan untuk menjadi bahan sumber bacaan dan referensi bagi tugas kita maupun keperluan ilmiah lainnya. Jika bicara soal efektivitas dan efisiensi penelusuran, maka kita berbicara tentang recall dan revision. Recall adalah kumpulan informasi atau dokumen-dokumen yang berhasil dipanggil oleh sistem temu balik informasi itu sendiri. Sedangkan precision adalah kumpulan informasi atau dokumen-dokumen yang berhasil dipanggil oleh sistem temu balik informasi dan memiliki ketepatan atau relevan dengan query yang ditentukan oleh pengguna kebutuhan informasi. Pada portal Emerald ini, kita bisa melakukan desain pencarian menggunakan basic search serta memanfaatkan search navigation dan advanced search. Namun, untuk pencarian browse dengan desain pencarian federated search tidak bisa digunakan di zona Emerald Insight, karena Emerald Insight hanya menampilkan hasil yang ada pada database-nya sendiri. Jika menggunakan basic search,
kita bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Akan tetapi hasil yang diberikan sangat banyak, sedangkan jika menggunakan advanced search, kita bisa mendapatkan hasil informasi yang lebih akurat dengan mempersempit query yang ada, tetapi memakan waktu yang lama dan dibutuhkan keahlian di dalam mencari query yang diinginkan. Melalui query yang sudah dimasukkan tadi, saya kurang mendukung jika hanya berdasarkan pada Perl Emerald saja sebagai referensi bagi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Sebaiknya, selain menggunakan Perl Emerald ini, disarankan mengakses portal-portal yang lain agar bisa mendapatkan lebih banyak data-data dan informasi. Baiklah teman-teman, dari penjelasan dan praktek yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui jika dalam prakteknya, jurnal Emerald memiliki opsi pencarian yaitu basic search dan advanced search. Penggunaan basic search dapat digunakan untuk mencari query atau keyword secara cepat, tetapi kemungkinan muncul recall dan presisi yang terlalu banyak opsi dan kurang spesifik. Dengan keadaan tersebut, advanced search dapat dimanfaatkan untuk mencari hasil recall dan presisi menjadi lebih relevan dengan query atau keyword yang dimasukkan. Pemanfaatan advanced search mungkin sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan basic search yang hanya tinggal memasukkan query atau keyword saja. Untuk lebih memaksimalkan hasil recall dan presisi, selain dengan basic search dan advanced search, juga bisa dengan memasukkan query atau keyword secara lebih spesifik. Query yang lebih spesifik akan memunculkan hasil recall dan presisi menjadi lebih relevan dan efektif. Dalam jurnal Emerald juga memungkinkan pencarian hasil seperti buku, jurnal, atau hal lain yang diinginkan. Oke teman-teman, mungkin sekian dari apa yang bisa dipaparkan mengenai jurnal Emerald ini dan contoh penggunaannya dengan query yang dimasukkan. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.